Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar Anda semua? Sehat? Alhamdulillah. Selamat datang di kelas pembelajaran ekonomi. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa ketuanya? Ya, kamu silahkan pimpin doa teman-temannya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari bersama Ibu Elsa Berlin Azahri. Pada kelas ini kita akan mencapai 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan Anda semua dapat memahami apa itu penawaran, dan yang kedua, diharapkan Anda semua mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Baik Anda semua, sebelum kita mulai pembelajaran, bisa Anda semua perhatikan gambar di samping ini. Baik, Ibu ada pertanyaan. Bayangkan kalian adalah seorang pengusaha sepatu. Jika harga sepatu di pasar tiba-tiba melonjak drastis, apakah kalian akan menjual lebih banyak sepatu atau memiliki keputusan untuk menguranginya? Mengapa kalian melakukan hal itu? Baik, pertanyaan Ibu tadi berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu penawaran. Mengapa sih Bu memahami materi penawaran itu penting? Anak-anak semua, memahami konsep penawaran itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering melihat barang yang tersedia di pasar, di toko, atau bahkan di warung dekat rumah. Namun, perlu kita sadari bahwa ketersediaan barang tersebut bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi semua itu merupakan hasil dari keputusan yang dipikirkan secara matang oleh produsen maupun penjual. Dan produsen akan mempertimbangkan berbagai hal sebelum menawarkan barangnya kepada penjual di pasar, seperti harga jual, biaya produksi, keuntungan yang ingin diperoleh, serta kondisi pasar. Dan dengan memahami penawaran, kita bisa mengetahui alasan mengapa suatu barang kadang melimpah, tetapi di waktu lain juga langka, sulit ditemukan. Dan kita juga bisa memahami mengapa harga suatu barang bisa berubah-ubah. Selain itu, pemahaman tentang penawaran akan membantu kita menjadi konsumen yang lebih cerdas, dan kalian tidak akan membeli barang, tetapi juga memahami proses di balik ketersediaan barang tersebut. Lalu, bagaimana tahapan proses pembelajaran kita hari ini? Baik Anda semua, dalam mempelajari materi hari ini, kita tidak akan hanya membaca teori saja, tetapi kita juga akan mengamati fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan pembelajaran hari ini akan dimulai dengan pengamatan tentang perubahan harga di pasar. Contohnya, saat kita belanja di pasar, seperti kita melihat harga cabai. Ketika harga cabai naik, biasanya para petani akan lebih semangat untuk menjual hasil panennya. Dan dalam mengapa hal ini terjadi? Nah, dari situlah kita akan mulai menganalisis hubungan antara harga produksi atau harga ketersediaan barang itu naik terhadap jumlah barang yang ditawarkan oleh para petani itu. Dan selanjutnya kita juga akan berdiskusi bersama untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penawaran. Dan Anda semua juga akan diajak untuk memberikan contoh dari kehidupan nyata, sehingga materi ini akan menjadi lebih mudah dipahami dan tidak terasa membosankan. Lalu apa saja yang didapatkan setelah mempelajari materi hari ini? Diharapkan Anda semua setelah mempelajari materi penawaran pada hari ini bisa menjelaskan apa itu penawaran, konsep penawaran, karena kita akan mengetahui bahwa penawaran itu jumlah ketersediaan barang atau jumlah barang yang bisa ditawarkan oleh penjual atau produsen kepada konsumennya. Dan juga kita juga nantinya akan memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran, seperti teknologi, perkiraan harga di masa depan, dan juga lainnya. Baik anak-anak semua, kita akan masuk ke dalam materi. Apa itu penawaran? Penawaran atau supply merupakan jumlah barang yang tersedia atau jumlah barang yang dapat ditawarkan oleh produsen maupun penjual kepada konsumen atau pelanggannya pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi artinya sama seperti misalnya Ibu seorang pedagang, lalu Ibu akan menyediakan barang, dan jumlah barang yang mampu Ibu sediakan untuk Ibu jual kepada konsumen, inilah yang namanya penawaran. Jumlah barang yang bisa Ibu jual atau Ibu tawarkan kepada konsumen. Baik Anda semua, kita akan masuk ke dalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penawaran.
Telah sama-sama kita ketahui tadi bahwa penawaran itu merupakan jumlah barang yang tersedia atau mampu ditawarkan oleh penjual kepada konsumennya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penawaran ini. Yang pertama yaitu harga barang. Harga barang merupakan faktor pertama dan yang paling utama dalam mempengaruhi penawaran. Harga barang ini merupakan harga barang yang akan ditawarkan atau harga barang itu sendiri. Dan harga ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan jumlah penawaran. Coba Anda bayangkan jika harga suatu barang meningkat, misalnya harga cabai tadi. Jika harga cabai di pasar tiba-tiba naik, apa yang akan dilakukan oleh petani cabai? Tentunya mereka akan semangat untuk menjual cabainya di pasar dan memanen cabainya. Bahkan bisa jadi mereka akan memperluas lahan pertaniannya untuk menanam lebih banyak lagi cabai agar mereka bisa meningkatkan atau mendapatkan keuntungan yang lebih. Dan sebaliknya, jika harga cabai tadi menurun, maka produsen atau petani cabai tadi cenderung akan mengurangi jumlah barang yang akan mereka tawarkan atau mereka jual kepada konsumen. Hal ini karena mereka tahu harga yang turun tadi juga akan mengakibatkan keuntungan yang mereka dapat juga akan semakin kecil. Jadi itu tidak bisa menutupi biaya yang mereka keluarkan. Dan dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa jika semakin tinggi harga barang, contohnya harga cabai tadi, maka juga akan semakin besar jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen atau petani cabai tadi. Dan sebaliknya, jika harga cabai tadi menurun, maka juga semakin kecil jumlah cabai yang akan ditawarkan karena para penjual atau produsen ini memikirkan keuntungan yang nantinya akan mereka dapatkan. Baik, faktor yang kedua, faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu jumlah penjual atau produsen di pasar. Anda semua, coba kalian bayangkan jika di suatu daerah terkenal dengan pusat perbelanjaannya yang terkenal, misalnya mereka memproduksi sepatu yang menjadi sentral penghasil utama sepatu di pasar itu. Dan di daerah tersebut terdapat banyak sekali pengrajin sepatu atau produsen sepatu. Dan karena jumlah produsennya yang banyak ini, maka barang yang dihasilkan juga tentunya akan banyak. Dan akibatnya jumlah penawaran sepatu di pasar ini juga akan semakin tinggi atau semakin besar. Sebaliknya, jika jumlah produsen atau penjual sepatu di pasar ini sedikit, maka barang yang dihasilkan tentunya juga semakin sedikit. Dan hal ini juga menyebabkan penawaran menjadi lebih rendah, sehingga barang bisa menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Barang tersebut menjadi langka untuk ditemukan di pasar. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah produsen atau penjual, biasanya terjadi karena para penjual ini ingin mendapatkan keuntungan. Ketika suatu usaha dianggap menguntungkan, maka akan semakin banyak orang tertarik untuk memulai usaha ini dan juga ikut memproduksi. Dan dampaknya penawaran di pasar akan meningkat. Dan sebaliknya, jika semakin sedikit orang yang tertarik untuk memulai bisnis ini, maka penawaran di pasar juga akan semakin menurun. Jadi, dapat kita simpulkan dari faktor ini, jika semakin banyak jumlah produsen, maka semakin banyak pula jumlah penawaran yang terjadi. Dan sebaliknya, jika semakin sedikit produsen, maka juga semakin kecil jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi penawaran yang ketiga yaitu bencana alam. Sama-sama kita ketahui bahwa sebagian besar barang-barang yang sehari kita gunakan berasal dari alam, seperti hasil pertanian, perkebunan, maupun pertambangan. Nah, kegiatan produksi ini sangat bergantung pada kondisi alam. Jika terjadi bencana di suatu daerah, maka proses produksi mungkin saja akan terganggu atau bahkan bisa berhenti. Contohnya, jika terjadi banjir di suatu daerah, seperti penghasil padi, maka banyak sawah yang akan rusak atau gagal panen. Akibatnya jumlah beras yang akan dihasilkan juga menurun. Hal ini tentu akan berdampak pada penawaran beras di pasar yang akan semakin berkurang. Dan contoh lainnya, jika terjadi gempa bumi di suatu daerah, maka pabrik-pabrik akan mengalami kerusakan dan aktivitas produksi pun juga akan berhenti sementara waktu, sehingga jumlah barang yang dihasilkan
akan mempengaruhi barang yang ditawarkan kepada pasar akan semakin sedikit. Nah, dari kesimpulan ini dapat kita ketahui bahwa bencana alam cenderung dapat menurunkan jumlah penawaran di pasar. Nah, untuk faktor yang keempat yaitu harga barang pengganti. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan barang-barang yang dapat saling menggantikan fungsi dari barang utamanya. Barang pengganti ini juga disebut dengan barang substitusi. Contoh barang substitusi, contohnya kopi dan teh. Jika kita terbiasa meminum kopi, di saat tidak ada kopi, kita juga bisa menggantikan fungsi kopi itu dengan teh. Contoh lainnya, di saat kita sering menggunakan sepatu, tetapi saat itu sepatu kita misalnya hilang, kita bisa mempergunakan sendal. Dan lainnya juga seperti minyak dan juga mentega, nasi dan juga mie. Nah, perubahan harga pada suatu barang ternyata tidak hanya mempengaruhi penawaran barang itu sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi penawaran barang penggantinya. Contohnya, ketika kopi meningkat cukup tinggi, maka minuman kopi menjadi relatif lebih mahal dibandingkan dengan teh. Dalam kondisi ini, sebagian konsumen akan beralih dari minum kopi menjadi memilih minum teh dikarenakan harganya yang meningkat. Dan melihat kondisi ini, para penjual atau produsen akan menangkap peluang. Mereka cenderung meningkatkan penawaran terhadap barang pengganti tadi, dan juga diperkirakan akan meningkatkan keuntungan mereka. Yang mana artinya para pedagang atau penjual ini akan lebih menyediakan barang pengganti daripada barang produksi utama mereka tadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kenaikan harga suatu barang dapat meningkatkan penawaran terhadap barang penggantinya, dan juga penjual akan menyesuaikan barang yang ditawarkan berdasarkan peluang keuntungan dari perubahan harga tersebut. Baik, untuk faktor yang kelima yaitu biaya produksi. Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen maupun penjual untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Contoh biaya produksi di sini seperti biaya pembelian bahan baku, biaya gaji atau upah pegawai, biaya listrik, biaya transport, atau biaya bahan pendukung lainnya. Nah, coba kita bayangkan jika biaya-biaya tersebut naik, misalnya harga bahan baku naik atau upah tenaga kerja meningkat. Hal ini akan mengakibatkan total biaya produksi juga akan semakin meningkat. Dan ketika biaya produksi meningkat, produsen akan menghadapi dua masalah. Yang pertama, produsen akan kebingungan apakah akan menaikkan harga jual barang atau mengurangi jumlah produksi. Ketika seorang produsen menaikkan harga barang, tentunya para konsumen atau pelanggan tidak akan melirik atau tidak akan berbelanja kepada produsen tersebut. Jadi produsen ini akan mengambil pilihan lainnya, yaitu untuk mengurangi produksi barang tadi karena harga atau biaya produksi meningkat. Dan dapat disimpulkan bahwa jika kenaikan biaya produksi terjadi, maka akan menurunkan jumlah penawaran, dan sebaliknya jika terjadi penurunan biaya produksi akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Untuk faktor yang keenam yaitu kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan produksi. Kemajuan teknologi saat ini sudah sangat canggih dan modern. Produsen akan mudah menghasilkan barang dan jasa dengan cara yang lebih cepat, lebih efisien, dan jumlah yang lebih banyak. Coba kalian bayangkan, jika produksi yang dilakukan oleh produsen menggunakan alat-alat manual dengan menggunakan alat-alat yang modern, maka perbandingannya cukup besar. Karena jika produsen menggunakan alat-alat yang manual, maka jumlah barang yang dihasilkan pasti akan lebih lama siapnya atau kurang efisien dibandingkan jika produsen menggunakan teknologi dalam menghasilkan produknya. Produknya akan lebih efisien, lebih cepat dihasilkan, dan juga tentunya menghasilkan porsi yang lebih banyak.
Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat menurunkan biaya produksi. Misalnya, mesin yang efisien dapat menghemat penggunaan bahan baku, tenaga kerja. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, produsen bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula. Jadi dapat disimpulkan, jika kemajuan teknologi semakin modern, maka jumlah barang yang mampu ditawarkan oleh produsen juga akan semakin meningkat atau semakin banyak. Faktor yang ketujuh yaitu pajak. Sudah sama-sama kita ketahui, pajak merupakan iuran wajib dari seorang produsen kalau dalam bidang produksi kepada pemerintah, sehingga secara langsung akan menambah biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh produsen tersebut. Dan jika suatu produk dikenakan biaya pajak yang cukup tinggi, maka biaya produksi juga harus ditanggung oleh produsen akan semakin meningkat. Akibatnya harga jual di pasar cenderung akan lebih mahal. Dan ketika harga barang menjadi mahal, biasanya minat konsumen akan menurun, dan kondisi ini membuat produsen berpikir untuk memproduksi dalam jumlah besar. Karena jika mereka memproduksi barang dalam jumlah besar, maka risiko barang itu tidak akan terjual dikarenakan pajak yang meningkat tadi, yang juga meningkatkan biaya produksi tentunya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pajak yang tinggi akan menurunkan jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya jika pajak rendah maka akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Untuk faktor yang ke-8 yaitu perkiraan harga di masa depan. Produsen dalam mengambil keputusan produksi tidak hanya melihat kondisi saat ini, tetapi produsen juga akan melihat kondisi harga barang yang akan dijual ini di kondisinya di masa depan. Apakah barang ini akan turun harganya atau barang ini akan naik? Jika produsen memperkirakan harga barang ini akan naik di masa depan, maka produsen akan menahan barang ini untuk dijual. Dikarenakan jika mereka dijualnya di masa depan, barang tadi dijual di masa depan, kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan yang lebih meningkat. Dan sebaliknya, jika produsen memperkirakan harga barang ini stabil di masa depan, maka mereka akan meningkatkan produksi sejak sekarang dan dapat mempengaruhi kebutuhan pasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika harga diperkirakan naik di masa depan, maka penawaran bisa ditahan saat ini dan juga disesuaikan nantinya. Baik, sampai di sini Anda semua sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk faktor yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah dan situasi politik. Faktor kebijakan pemerintah dan situasi politik ini merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi penawaran, dan kebijakan pemerintah ini memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur kegiatan ekonomi melalui berbagai kebijakan. Contohnya, kebijakan mengenai pajak, subsidi, serta bea cukai. Kebijakan-kebijakan ini dapat secara langsung mempengaruhi biaya produksi dan distribusi barang. Contohnya saja, jika pemerintah menaikkan biaya cukai impor, maka barang dari luar negeri menjadi lebih mahal. Hal ini bisa memberikan kesempatan kepada produsen ataupun penjual dalam negeri untuk meningkatkan penawaran karena persaingan dari luar berkurang. Sebaliknya, jika biaya cukai diturunkan atau dihapuskan, maka barang impor akan lebih mudah masuk ke pasar, sehingga produsen dalam negeri harus bersaing lebih ketat. Pada kondisi politik yang stabil akan menciptakan suasana yang aman serta kondusif bagi kegiatan produksi dan distribusi barang. Produsen akan merasa lebih yakin untuk memproduksi serta menawarkan barang dalam jumlah besar. Baik, sekian materi kita hari ini. Jadi untuk kegiatan kita kali ini, Ibu akan memberikan kasus kepada Ananda, dan lalu Ananda akan menyelesaikannya dalam bentuk kelompok, tugas kelompok. Kelompok ini terdiri dari 4 orang, yang mana setiap kelompok harus aktif dalam kelompoknya. Nanti Ibu akan memberikan contoh kasus, lalu Ananda akan menjawab kasus tersebut berdasarkan situasi yang disampaikan. Jadi dapat Ibu simpulkan untuk materi kali ini, penawaran atau supply adalah jumlah barang yang tersedia atau
mampu ditawarkan oleh penjual kepada pembeli atau oleh produsen kepada pembeli pada tingkat harga dan periode waktu tertentu, yang dimana volume penawaran ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor internalnya seperti biaya produksi, kemajuan teknologi, harga barang itu sendiri, serta harga barang pengganti. Sedangkan untuk faktor eksternalnya seperti bencana alam, kebijakan pajak, serta situasi politik dan perkiraan di masa depan. Secara garis besar, penawaran ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian materi kali ini. Terima kasih kepada partisipasi semua Anda sekalian. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas hukum dan juga kurva penawaran. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.